Ini sebenarnya ada beberapa fakta menarik nih, teman-teman. Jadi kita biasanya yang memang udah pengen nih memulai karir as a VA, kita memang biasanya used to working remotely. Kita udah biasa nih sama cara kerja jarak jauh nih gitu. Kayak misalkan sekarang nih aku juga lagi masih di luar ya, ini juga tadi seharian juga ngerjain pekerjaan as a VA gitu sebenarnya, dan itu bisa dikerjakan dari mana aja. Nah, ini juga jadi salah satu skills yang mungkin dari teman-teman, basic skills yang perlu dikuasai dulu. Terbiasa untuk bekerja dari mana aja gitu. Jadi nggak harus, ini di sini ya, work productively from home, jadi bisa dari rumah, atau bisa dari mana aja gitu sekarang. Jadi ini sekarang aku lihat juga teman-teman banyak yang juga lagi stay di rumah kan gitu, dan ini juga jadi hal yang menurut aku good moment juga ya gitu, teman-teman sudah mengikuti kegiatan hari ini tuh juga dengan proper gitu kan, berarti ini memang sudah terbiasa nih dengan cara bekerja secara remote. Dan nextnya, you became a VA because biasanya memang orang-orang yang mau menjadi VA ini mereka yang memang udah incredibly organized, jadi memang dari segi manajemen waktu, manajemen energinya itu udah bisa termanage gitu. Jadi dari kita sendiri aja kita udah bisa memanage, baru kita akan memanage orang lain ya gitu. Nah, biasanya di sini juga punya forward planning abilities. Jadi orang-orang yang memang cocok menjadi VA ini mereka yang memang bisa nge-plan ya, bisa bagus dalam hal planning gitu. Resourceful, love helping people, dan juga unflappable. Jadi biasanya memang orang-orang yang jadi VA itu karakteristiknya kan sama nih. Mereka juga pasti banyak mengeksplor, mereka suka membantu gitu ya. Karena kenapa? Ya kita juga harus punya basic ini ya, basic personality gitu ya. Kita suka nih membantu orang karena kita juga bakal membantu klien-klien kita. Ini terpenting itu adalah unflappable. Jadi kita juga terbiasa dengan keadaan krisis ya, atau krisis manajemennya kita juga bagus gitu. Karena kita akan membantu orang yang mereka sendiri tidak bisa ini ya untuk klien kita ya. Mereka yang butuh dibantu untuk di boost up productivity-nya. Jadi dari kita juga perlu memiliki krisis manajemen yang baik gitu. Kenapa lagi nih VA ini menjanjikan gitu ya? Kita bisa put our eggs as spread across many baskets. Jadi kita seperti yang tadi aku bilang ya, kita bisa menjadi VA itu di berbagai industri, bahkan dalam satu waktu yang sama kita bisa nge-handling beberapa clients gitu. Sebenarnya ini juga jadi poin plus buat kita, karena kita juga akan terbiasa mengenal berbagai industri dari clients kita. Jadi tidak terbatas kita cuma, kita jadi VA di health tech gitu ya, di perusahaan-perusahaan teknologi kesehatan ya misalkan ya. Tapi kita juga bisa edtech, atau mungkin kita juga bisa fintech dan sebagainya. Jadi ini bakal beragam banget, kita selain punya resource belajar yang banyak, kita juga punya resource network yang banyak nih gitu. Dan yang terakhir, pas kita juga jadi VA, kita perlu nih punya specific needs. Kenapa? Karena nantinya ketika kita mengerjakan dalam satu waktu tadi, itu PR-nya adalah dari kita manage client management ya. Nah, client management ini nanti kita akan pelajari dari Jumat gitu. Jadi sneak peek dulu ya. Jadi untuk client management ini sendiri, kita juga perlu punya niche ya. Walaupun kita bisa bekerja dengan berbagai jenis klien, tapi ketika kita punya satu niche nih, atau satu specialty dari kita, yang ini aku dikenal sebagai Roro VA yang apa nih gitu. Nah, ini juga kita bisa pelajarin karena kita harus punya personality itu. Jadi ketika kita memang pengen explore berbagai industri, kita punya satu specialty di mana orang itu mau nemuin kita atau klien itu mau nge-hiring kita karena kita punya apa nih.